Salam, selamat datang kembali di channel Tommy Tampenawas, Reframing Your Theology. Video ini adalah bagian ketiga dari tema Daud dan Goliat. Dan kali ini saya mau membahas siapakah yang membunuh Goliat, Daud atau Elhanan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, bagi yang belum menonton bagian pertama dan bagian kedua, nanti dapat menonton di video saya sebelumnya seperti yang ada di thumbnail seperti ini. Jika ada yang bertanya kepada kita, siapakah yang membunuh Goliat? Tentu kita menjawab Daud. Karena dari kecil kita telah belajar, Daudlah yang membunuh Goliat. Tapi apakah Alkitab hanya mencatat nama Daud saja yang membunuh Goliat? Jawabannya tidak. Karena Alkitab menuliskan ada nama lain juga yang membunuh Goliat. Siapakah orang itu? Mari terlebih dahulu kita baca 2 Samuel 21 ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Berdasarkan ayat ini, selain Daud, ada juga nama lain yang membunuh Goliat, dan orang itu adalah Elhanan. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau di dalam 1 Samuel pasal 17, Daudlah yang membunuh Goliat, lalu mengapa di dalam 2 Samuel 21 ayat 19, Elhanan juga telah membunuh Goliat? Apakah Goliat mati 2 kali atau ada 2 Goliat yang berbeda? Oke, untuk masalah ini ada beberapa tafsir. Tafsir yang pertama, Daud dan Elhanan adalah orang yang sama. Saya menggunakan 3 tafsir Alkitab yang populer untuk menguatkan pendapat saya. Tafsir dari Ellicott's Commentary, Cambridge Bible for School and Colleges, dan ketiga tafsir Pulpit Commentary. Ketiga tafsir ini mengatakan ada sebuah tradisi Yahudi yang mengatakan Daud dan Elhanan adalah orang yang sama. Oke, jangan bingung dulu, penjelasannya seperti ini. Tradisi Yahudi ini meyakini bahwa sebelum Daud menjadi raja Israel, Daud bernama Elhanan. Setelah Elhanan mengalahkan Goliat dan kemudian menjadi raja Israel, Elhanan mengganti atau diganti namanya menjadi Daud. Jadi berdasarkan tradisi atau tafsir ini, Elhanan adalah nama lain dari Daud. Dan jangan lupa, Alkitab ditulis berdasarkan tradisi atau budaya Yahudi yang diyakini secara turun-temurun. Sehingga tradisi ini dapat menjadi referensi bagi kita saat kita membaca dan menafsirkan Alkitab. Sekarang tafsir yang kedua, Daud dan Elhanan adalah orang yang berbeda. Mengapa? Karena di dalam 1 Samuel 17 ayat 2, Daud membunuh Goliat di lembah Tarbantim atau lembah Ila. Sedangkan di dalam 2 Samuel pasal 21 ayat 19, Elhanan membunuh Goliat di lembah Gob. Jadi berdasarkan lokasi peperangan yang berbeda, mau menunjukkan Daud dan Elhanan adalah orang yang berbeda. Tapi bagaimana? Bagaimana mungkin 2 orang yang berbeda membunuh Goliat yang sama? Atau apakah Goliat sekali lagi mati 2 kali? Tafsir dari Cambridge Bible for Schools and Colleges mengatakan Goliat adalah nama yang umum digunakan atau dipakai pada masa tersebut. Seperti nama Tommy, banyak juga yang menggunakan nama Tommy, tidak hanya saya sendiri. Karena itu kalau benar nama Goliat adalah nama yang umum, ada kemungkinan Daud dan Elhanan membunuh Goliat yang berbeda. Yaitu Daud membunuh Goliat di lembah Tarbantim atau lembah Ila, dan Elhanan membunuh Goliat yang berbeda di lembah Gob. Nama Elhanan juga adalah nama yang umum digunakan pada masa itu. Pahlawan Daud lainnya juga bernama Elhanan bin Dodo
di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 24. Juga ada nama Elhanan lainnya, yaitu Elhanan bin Yair yang menewaskan raksasa Lahmi di dalam 1 Tawarik pasal 20 ayat 5. Dari penjelasan saya ini ada banyak tafsir. Siapa yang membunuh Goliat? Kalau kita menggunakan tafsir Yahudi, kita dapat mengatakan Daud dan Elhanan adalah orang yang sama. Tapi kalau kita menggunakan tafsir, misalkan berdasarkan kritik historis, lokasi peperangan yang berbeda antara Daud melawan Goliat dan lokasi peperangan antara Elhanan melawan Goliat, maka kita bisa mengatakan Daud dan Elhanan adalah orang yang berbeda. Karena mereka membunuh Goliat yang berbeda di lokasi peperangan yang berbeda juga. Menurut saya kita bisa menggunakan tafsir apa saja untuk melihat hal ini, selama tidak merubah makna rohani dari kisah peperangan ini. Seperti yang Daud katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Oke, itu tadi bagian ketiga dari video pembelajaran Daud dan Goliat. Jika video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk subscribe dan like. Dan supaya lebih bermanfaat lagi, silakan untuk di-share kepada teman dan keluarga. Video saya selanjutnya tidak kalah menarik karena saya akan menjelaskan kota apa yang dimaksud di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oke, saya Tommy Tampenawas. Sampai bertemu di dalam video-video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus menyertai.